para komika tanah air. Gala Literasi Nusantara. Senin 30 Juni, pukul 7:30 malam. Live di Kompas TV. Selamat malam saudara, operasi tangkap tangan KPK menguak dugaan suap proyek infrastruktur jalan raya di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dari 5 nama yang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. KPK juga menyebut opsi pemanggilan Gubernur Bobi Nasution. Kami juga mencermati kontroversi yang mencuat usai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengklarifikasi ucapannya tentang imbauan kerja ke luar negeri. Apakah ini menjadi indikasi pemerintah masih tidak berdaya menyediakan lapangan pekerjaan? Hari ini 29 Juni 2025, saya Tifal Solesa, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Kita intip agenda kerja Presiden hari ini, saudara. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi terbesar di Asia di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Proyek strategis nasional ini memiliki nilai investasi mencapai 5,9 miliar dolar Amerika atau setara 95,6 triliun rupiah. Prabowo bilang proyek ini dimulai saat kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo sekitar 4 tahun lalu yang dinilai sebagai pengembangan industri dari hulu ke hilir pertama di Indonesia. Prabowo menekankan proyek ini mencerminkan keseriusan kerjasama strategis antara Indonesia dan Tiongkok yang merupakan produsen baterai kendaraan listrik atau EV terbesar di dunia. Saya diberitahu oleh para pakar bahwa bangsa kita ini sungguh-sungguh bisa swasembada energi, dan hitungan saya tidak lama, 5 tahun, paling lambat 6 tahun, 7 kita bisa swasembada energi. Dan salah satu nanti jalan kita menuju swasembada energi adalah listrik dari tenaga surya. Dalam kesempatan yang sama, persisnya peresmian proyek industri baterai kendaraan listrik siang tadi, Presiden Prabowo memuji sekaligus menyentil menterinya untuk bisa bekerja cepat dan baik. Presiden sempat berkelakar akan meninggalkan pejabatnya di pinggir jalan jika tidak bisa kerja cepat. Terima kasih sekali lagi. Hilirisasi akan jalan terus. Momentum akan kita percepat. Kita mau bergerak cepat. Rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih. Tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Kita ke ranah hukum, saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai senilai 231 juta rupiah dari operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Selain itu, KPK juga menetapkan 5 tersangka termasuk Kepala Dinas Sumatera Utara Topan Ginting. Itu dia, dalam OTT yang berlangsung di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita barang bukti uang tunai 231 juta rupiah yang diduga sebagai bagian komitmen fee
untuk mengatur sejumlah proyek jalan di Sumatera Utara dengan nilai proyek 231,8 miliar rupiah. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu bilang uang 231 juta rupiah itu disita dari rumah dirut PT DNG berinisial KIR. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 5 tersangka dari hasil operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Salah satu tersangka adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Kelima tersangka dihadirkan dalam keterangan pers di gedung KPK Jakarta. Penetapan kelima tersangka ini terkait 2 perkara berbeda. 5 orang yang ditetapkan tersangka terdiri dari 3 penerima suap dan 2 pemberi suap. Menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu 1. TOP selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, nomor 2 Saudara RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen atau PPK. Ini untuk perkara di Dinas PUPR. Kemudian Saudara HEL selaku PPK Kasatker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara. Ini untuk perkara yang di PJN. Saudara KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan Saudara RAY selaku Direktur PTRN. Ini adalah pihak swasta yang memberikan suap kepada 3 orang tadi. Saat ditanya kemungkinan meminta keterangan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terkait OTT di Mandailing Natal, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu bilang masih berkoordinasi dengan PPATK ke siapa saja uang korupsi itu mengalir. Gubernur sebagai atasan bisa saja dimintai keterangan terkait OTT itu. Asep Guntur Rahayu menegaskan KPK tidak akan membedakan pemeriksaan kepada 1 orang demi mengusut tuntas kasus korupsi itu. Saat ini sedang dilakukan upaya follow the money, mengikuti kemana uang itu. Tadi kan dari 2 miliar nih, yang kita ketahui awal itu, uang 2 miliar itu kemudian sudah didistribusikan. Ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer, dan ada yang masih sisa, yang 231. Tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita akan ditunggu saja ya. Politisi Partai Gerindra Hendar Samarantoko menyebut tidak masalah KPK memanggil Bobi Nasution sebagai saksi dalam dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Menurutnya, pemanggilan Bobi bisa melengkapi berkas perkara yang akan membuat perkara menjadi semakin lengkap dan jelas. Nanti biar kita lihat bahwa kemana nanti alat bukti ini akan mengarah. Memang kalau nanti mengarah kepada beberapa pihak, ya tentunya akan dipanggil. Tapi setidak-tidaknya panggilan tersebut juga tidak harus dinyatakan bahwa seorang dipanggil itu akan menjadi tersangka juga. Bahwa proses pemeriksaan daripada seseorang menjadi saksi dalam perkara tersebut adalah memang untuk konteksnya untuk melengkapi berkas perkara, sehingga berkas perkara itu menjadi lengkap, duduk masalahnya itu menjadi terang benderang, sehingga oleh karena itu didapatkan suatu konstruksi hukum yang tepat dan akurat. Salah satu pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan di Sumatera Utara adalah Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obajaputra Ginting. Sebelum menjabat Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan pernah menduduki berbagai jabatan di Kota Medan saat dipimpin Wali Kota Bobi Nasution. Topan pernah menjadi penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan. Ia pernah pula menjabat Kepala Dinas PU Kota Medan dan Camat Medan Tuntungan.
Topan Ginting merupakan alumni STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, saat ini bernama IPDN. Ia lulus tahun 2007 yang kemudian ditempatkan sebagai ASN di Kota Medan. Dalam LHKPN 2024, Topan memiliki kekayaan lebih dari 4,9 miliar rupiah. Kasus korupsi terkait proyek infrastruktur terus berulang. Belum lama ini KPK sudah menetapkan 5 tersangka dalam dugaan suap proyek infrastruktur jalan di Sumatera Utara. Salah satunya Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Lalu bagaimana mengusut tuntas kasus ini? Kami akan diskusikan bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rahman dan anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semua sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bang Nasir, saya ke Anda dulu deh kalau begitu. Ini udah ada OTT lagi, masalah dugaan main-main dalam proyek jalan. Dalam keterangan disebutkan bahwa e-katalog terkesan seperti dimain-mainkan, bahkan coba dijeda dulu 1 minggu biar terkesan tidak mencolok. Ini yang salah pengawasannya di bagian mana sih menurut Anda, Bang Nasir? Ya, menurut saya pertama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi harus segera mengevaluasi program wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani. Jadi ada wilayah birokrasi bersih melayani dan ada wilayah bebas korupsi. Selama ini kan itu yang selalu dilakukan oleh katakanlah kementerian dan juga hampir semua instansi negara melakukan program itu, ya. Tapi ternyata masih ada hal-hal seperti yang terjadi di Sumatera Utara itu. Nah, karena itu menurut saya harus segera dievaluasi di mana letak kesalahannya atau ada yang tidak match dan sebagainya. Sehingga kan terkesan oleh masyarakat ada program ini tapi kok ini terus terjadi, ada apa begitu. Sehingga kemudian 2 program ini tidak menghilangkan kebiasaan buruk atau perilaku menyimpang dari aparatur sipil negara. Yang kedua menurut saya memang tentu saja gubernur itu mendelegasikan kewenangannya kepada para dinas dan sebagai kuasa pengguna anggaran, kemudian ada pejabat pembuat komitmen. Inilah yang harus mengevaluasi sebenarnya. Nah, ini kan ada persoalan, ya. Dan tentu saja ini kan birokrasi yang tidak transparan, ya, tidak punya akuntabilitas, sehingga kemudian cenderung untuk mempermainkan katakan tadi e-katalog, sehingga kemudian itu dibuat agar kemudian untuk menggugurkan orang dan memasukkan orang-orangnya dalam itu. Nah, ini kerap terjadi memang dalam birokrasi kita. Nah, karena itu pengawasannya kan sebenarnya ada misalnya inspektur pengawasan di daerah, ya. Tapi kan ini kan dia kalau sudah ada kejadian baru kemudian memeriksa. Sebelum kejadian tidak dilakukan semacam pengawasan yang melekat terkait dengan masalah ini. Jadi benar-benar memberikan kepercayaan kepada dinas yang mengerjakan pekerjaan itu. Ditambah lagi prinsipnya Mas Zainur yang dipahami kan e-katalog itu justru harusnya bisa mencegah munculnya korupsi. Tapi ternyata malah dikondisikan seperti ini. Itu satu. Yang kedua, ada meeting of mind yang sudah dikondisikan antara Pemda dengan Satuan Kerja Proyek Jalan Nasional Sumatera Utara ini dengan pihak swasta. Bakal berhenti di lingkaran pelaku ini saja kah? Atau sebetulnya masih bisa meluas lagi nih penelusuran kasus dan pihak yang bisa dimintai pertanggungjawabannya? Harus diusut tuntas ya. Kenapa? Karena kan sebenarnya ini OTT KPK dilakukan di tengah-tengah. Ya, bahkan ini kan kerjaannya belum dimulai. Bahkan sebenarnya proses pengadaannya sedang berlangsung. Nah, ini merupakan satu bentuk tindakan yang tidak biasa. Biasanya KPK memang menunggu, Mas Tifal. KPK tunggu dulu sampai semua selesai, baru kemudian dilakukan OTT sehingga semua pihak yang terlibat bisa diketahui. Nah, untuk kali ini KPK beralasan mencegah kerusakan yang jauh lebih besar, maka sudah ketahuan ada permainan di depan, kemudian langsung saja dilakukan OTT. Sehingga kan ketika OTT itu dilakukan, jumlah
yang berhasil diamankan sebenarnya masih sangat sedikit begitu ya. Padahal ini korupsi terjadi di dua satuan kerja. Yang pertama adalah di PUPR Provinsi Sumatera Utara, dan yang kedua adalah di proyek pembangunan jalan nasional yang berada di bawah kementerian. Ini sebenarnya menurut saya cukup besar begitu ya. Kalau di total nilai proyeknya sekitar 230 miliar. Berdasarkan kasus-kasus lain Mas Tifal, itu kan biasanya ada fee 10% ya. Maka kalau fee-nya 10% itu ada sekitar 23 miliar seharusnya. Sehingga publik meminta kepada KPK untuk usut tuntas ini. Kalau ini sebenarnya kejahatannya belum selesai, belum sempurna, setidak-tidaknya dari awal siapa saja yang bermain itu harus diungkap dengan misalnya yang pertama follow the money, uang yang sudah terlanjur untuk dibagi-bagi itu bisa di tracing ke belakang. Yang kedua adalah komunikasi digitalnya Mas Tifal. Siapa saja yang kemudian merancang korupsi di dua tempat ini Mas Tifal. Di sisi lainnya juga Menteri PU Bang Nasir sudah bilang bahwa Presiden sudah ngasih arahan untuk bersih-bersih. Katanya singkirkan pejabat yang tak bersih tanpa pandang bulu. Dengan masih ada celah permainan di katalog elektronik itu, menurut Anda harus gimana lagi kita bisa yakin bersih-bersih itu bisa berjalan sementara yang sekarang aja udah dikondisikan? Ya, saya ingin katakan bahwa penindakan itu kan bahagian dari pencegahan. Jadi kalau kemudian tadi disebutkan bahwa dilakukan di awal dalam rangka pencegahan, ya tadi itu penindakan itu ya bahagian dari pencegahan untuk melakukan mitigasi kerusakan yang lebih besar. Nah, kaitannya dengan apa yang disampaikan tadi bahwa memang e-katalog itu kan sebenarnya mempersempit ya, memperkecil ya ruang untuk melakukan negosiasi atau transaksi dan lain sebagainya. Nah, tapi ya namanya manusia, dia bisa mensiasati semua kondisi ya. Oleh karena itu memang butuh waktu ya untuk menghadirkan birokrasi yang bersih melayani dan birokrasi yang bebas menjadi wilayah bebas korupsi. Jadi memang tidak mudah ya, karena ini menyangkut dengan perilaku organisasi ya, perilaku aparatur sipil negara itu sendiri, dan minimnya pengawasan yang melekat, sehingga kemudian mereka mudah masuk dalam celah-celah yang itu dinilai tidak bisa dilihat atau tidak bisa dimasuki oleh orang begitu. Tapi untunglah KPK ada, dan ini menjadi pembelajaran ke depan. Ya mudah-mudahan sejak awal satu proyek yang misalnya strategi berdampak besar terhadap masyarakat itu harus diawasi sejak awal, harus dikeroyok rame-rame begitu. Nah, terakhir Mas Zainur, dengan uang yang disita 231 juta dari niat 2M mau dibagikan ke banyak orang, ini kan udah jadi bukti nih sekarang. Yang disita dengan sistem follow the money yang dilakukan antara KPK dan PPATK. Dengan proyek 2 ini, proyek di Pemprov dan di Satker, bakal sulit nggak nih untuk menelusuri pihak lain yang bisa bertanggung jawab? Singkat saja. Harusnya tidak sulit ya, Mas Tifal ya. Tentu yang pertama melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Yang kedua adalah dengan tersangka-tersangka itu sendiri. Tawarkan kepada mereka status justice collaborator untuk mengungkap pelaku utamanya, pelaku yang mengatur ini semua, jika ada gitu ya. Yang kedua tentu dengan meminta bantuan PPATK barangkali sudah ada sempat yang mengalir. Yang ketiga, yang menurut saya sangat penting adalah dengan melakukan audit forensik untuk mengetahui adakah ya pengatur proyek yang sebenarnya yang belum kelihatan dari mereka ini semua. Karena ini kan kepala dinas baru ini Bang Tifal, baru 4 bulan menjabat gitu ya. Biasanya ya pejabat-pejabat yang baru itu ya tidak sekasar ini mainnya gitu ya. Sehingga yang perlu dilakukan oleh KPK memastikan ada atau tidak orang lain yang lebih kuat, yang lebih berkuasa, yang sebenarnya menjadi pengatur proyek, dan itu harus dibuka oleh KPK di hadapan persidangan nantinya, sehingga tidak menimbulkan tanda tanya di publik, Bang Tifal. Oke, Mas Zainur Rahman, Bang Nasir Jamil, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum, selamat malam. Topik diskusi lain hadir sebentar lagi. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mendorong masyarakat mencari kerja di luar negeri. Akankah efektif